Ulama miliarder tapi dermawan, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim menghabiskan 8 miliar rupiah untuk sedekah selama bulan suci Ramadan. Uang 8 miliar rupiah itu dibagikan berupa beras sebanyak 200 ton atau senilai 2 miliar rupiah, lalu sarung 2 miliar dan uang tunai 4 miliar rupiah. Sedekah itu dibagikan kepada semua orang tanpa dibeda-bedakan. Setiap orang diberi 5 kg beras, sarung, uang tunai 100.000 rupiah. Tapi ada juga yang diberi 1 juta rupiah, bahkan 6 juta rupiah per orang. Menurut Kiai Asep, harta yang disedekahkan tak akan habis, justru semakin bertambah. Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto itu mengibaratkan harta seperti air sumur. Air sumur itu tetap, tak pernah penuh, tapi kalau airnya diambil atau ditimba, selalu nyumber lagi. Sebaliknya, jika air sumur tak diambil atau tak ditimba, maka akan banger, berbau tak enak. Kiai Asep mengaku jika dirinya tak bersedekah, ia justru tak punya uang. Tapi kalau bersedekah, ia selalu punya uang. Itulah keajaiban sedekah. Mengutip hadis, Kiai Asep mengatakan bahwa sedekah justru memancing datangnya rezeki. Sedekah tak bisa dirasionalkan karena menyangkut iman. Artinya, tak bisa dikalkulasi secara akal, tapi bisa dirasakan, itulah manisnya iman. Karena itu, Kiai Asep tak pernah eman. Hartanya disedekahkan meski miliaran rupiah. Jika Bangsa Online TV tanya, apakah sikap dermawan itu karakter atau bisa dipelajari? Kiai menjawab loman atau dermawan bisa dibentuk lewat penyadaran. Mengutip hadis, Kiai Asep mengatakan sedekah tidak akan menambah harta, kecuali semakin bertambah banyak. Juga hadis lain bahwa sungguh sedekah tak akan pernah mengurangi harta kita. Jadi ternyata setelah kita membagi-bagikan di bulan suci Ramadan ini, kalkulasi kasar saja, itu 8 miliar. Berasnya saja 200 ton itu 2 miliar. Sebanding dengan harga beras, sarung 50-an, macam-macam variatif, ada yang 300, ada yang 350, ada yang, tapi memang kebanyakannya sekitar itu dirata-ratakan 50. Itu juga berarti ya sekitar 2 miliar. Kemudian uang berbanding 2 kali lipat kalau uang. Kalau transport itu ya? Iya, transport itu 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat berarti 4 miliar. Itu hitungan kasar. Jadi penghitungan global secara kasar itu 8 miliar. Nah, tapi kalau kita tidak membagikan, ya kita tidak punya uang sebanyak 8 miliar. Jadi itulah saya dalam pemrosesan selama 1 bulan itu, ya ada kita mengupayakan ada uang masuk, dan uang itu dibelanjakan, pengupayaan ada uang masuk, dan uang itu dibelanjakan lagi, dan seterusnya gitu. Jadi makanya kemudian wallahi ma naqasa malun min shadaqati, demi Allah tidak akan berkurang uang yang dikeluarkan karena sedekah. As-shadaqatu la tazidul mala illa kasratan. Sedekah itu tidak akan menambah harta kecuali semakin banyak. Dan lagi ada utlubur rizqa bis sadaqah. Carilah rizki dengan umpan sedekah. Makanya saya mengajak kepada para konglomerat. Jujur saya mengatakan, kalau saja saya juga dikategorikan konglomerat di Indonesia ini, kira-kira saya nomor 1 juta. Itu sudah maksimal, saya bisa nomor 1 juta itu sudah maksimal. Di bawahnya itu mesti. Nah tapi ya seperti itu saya berani mengeluarkan. Itu kalkulasi global. Ya, kalkulasi global begitu. Padahal sarung yang saya keluarkan itu ada yang seharga 300, ada yang seharga 350, ya, dan seterusnya. Uang yang saya berikan itu tidak rata 100.000, ada yang 1 juta, bahkan ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Melihat per orang
ya per orang, ya melihat orangnya siapa yang diberikan. Nah, hitungan kasar perata-rataan itu seperti tadi itu. Ya satu contoh misalnya yang di Baret itu dapat sarung, dapat beras, ya 100.000. Kemudian dapat sangunya 100.000. Tidak hanya sangu, kadang-kadang kalau dari utara sungai sekaligus transportnya, ongkos bisnya dibayar. Ongkos bisnya tersendiri berarti. Tersendiri. Jadi ya itu berarti hitungan minimal 8 miliar itu kami bisa. Dan kalau saya tidak melakukan itu, uang 8 miliar itu tidak ada di tangan. Itu keajaiban sedekah. Keajaiban sedekah. Dan saya menyitir hadis ya. Inna lillahi ibadan ihtassahumullahu bin ni'ami li hawaijin nas wa yukirruha ma baddaluha wa idza mana'uha naza'a minha fa idza mana'uha naza'a minhum wa huwila ila ghairihim. Bayangkan, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hambanya yang diberikan kekhususan mendapatkan kenikmatan untuk kebutuhan manusia. Dan Allah menetapkan kenikmatan itu sepanjang yang bersangkutan menyerahkan kenikmatan itu kepada kebutuhan manusia. Ketika tidak lagi mau melakukan yang semacam itu, Allah akan mencabutnya, kenikmatan yang semacam itu, dan akan dipindahkan kepada orang lain. Dan akan dipindahkan kepada orang. Saya tidak mau kenikmatan yang semacam ini dipindah kepada orang lain, kecuali kalau mungkin nanti kepada anak saya pada saatnya, misalnya. Pada saatnya itu karena saya sudah mendekati usia ajal misalnya itu. Jadi saya mengajak kepada para konglomerat, ayolah berbagi. Karena saya yakinlah sepanjang bangsa Indonesia kalau ditanyai nuraninya, mereka kepingin mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur. Makmur itu kan semua dapat, semua bisa, semua terpenuhi, makmur. Nah, dengan kelemahan para konglomerat, maka di saat-saat tertentu semua dapat, semua bisa. Dan kita para konglomerat juga harus bagaimana mempunyai upaya, mempunyai motivasi mewujudkan bentuk-bentuk kesejahteraan ini menjadi milik masyarakat. Ya, kalau sekarang pragmatis lah yang saya sampaikan. Tapi lebih baik ketika kemudian dikonsep memberikan modal-modal kepada mereka agar kemudian mereka tidak lagi sebagai orang yang tidak punya, orang miskin, tapi mereka akan bisa sejahtera dengan kekuatan mandirinya. Soalnya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dengan keadilan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah, 1 tahun di negaranya tidak ada orang miskin dan tidak ada orang yang mau menerima zakat, karena mereka sudah merasa tidak layak lagi tidak menerima zakat. Ini dibentuk oleh zakat dikonsentrasikan, diberikan kepada fuqara masakin dengan diberdayakan mereka. Sehingga kemudian terjadi yang semacam itu. Sehingga coba bayangkan ada sebuah istilah yang mengatakan maza'at tuyur fi zamanihi. Di masanya Umar bin Abdul Aziz tidak ada burung yang kelaparan. Burung. Kenapa? Karena zakatnya berupa jagung, berupa kacang-kacangan, berupa apa diletakkan di atas gunung. Nah, burung di sana kan burung bebatuan, ya kan, menjadi kelihatan. Nah, kemudian dimakan oleh burung dan tidak ada burung lapar di zamannya. Karena dengan cara yang semacam itu, orang kaya berbagi, orang kaya memberi motivasi, orang kaya berkeinginan untuk meratakan kesejahteraan. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang punya hutang, semua dibayar negara. Tidak ada orang tidak punya rumah, semua dibangunkan negara. Tidak ada anak muda yang tidak bisa nikah, semua dinikahkan oleh negara.
itu apa namanya, kontribusi yang luar biasa bagi para orang-orang yang berada, ya, karena mereka memberikan zakatnya. Iya, uang 8 miliar itu kan banyak ya. Nggak pernah terlintas misalnya ada rasa eman sedikit pun. Loh, saya tuh kepingin apa? Ya, kok harus terlintas semacam itu? Kepingin apa? Rumah banyak, ya, mobil banyak, mobilnya mobil mewah, bahkan mobil-mobil mewah saya pinjamkan untuk kemantenannya orang-orang di Mojokerto. Ada Camry 2, ada Honda Accord 1, ada Mercy 1. Sementara saya sendiri punya Alphard 4. Untuk apa? Makanya, nah, dalam hadis disebutkan tasaddaqu bima fuddiltum min amwalikum. Sedekahkan uang yang lebih dari hartamu. Kalau tidak disedekahkan nanti akan bagaikan sumur. Sumur itu kan airnya tetap, tidak bertambah. Tapi kalau diambili, tetap juga segitu. Dan airnya sehat kalau diambil. Kalau tidak diambili, itu kan basin airnya, bau airnya. Itu. Ya, jadi ada hadis Nabi, tasaddaqu bima fuddiltum min amwalikum. Sedekahkan uang lebih dari kamu. Wa tamassaku bima fuddiltum min kalamikum. Jaga jangan sampai kalimat lisanmu berlebih-lebihan. Ya. Ini hadis Nabi demikian. Makanya kalau seandainya udah merasakan yang semacam ini, itu akan merasa senang, dan di situ namanya nikmatul iman, karena kita beriman dengan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, halawatul iman, manisnya iman itu di situ. Oleh karena itu saya mengajak, sudah Indonesia maju adil dan makmur, yakin itu, seyakin-yakinnya. Kalau konglomerat, saya saja nomor 1 juta lebih, 1 juta itu sudah maksimal. Berapa sih harta kekayaan saya? Ya, kalau misalnya diperbesar gitu ya, mungkin 100 miliar lah. Ada kalau 100 miliar diperbesar. Tidak sampai triliun. Itu kalau aset semua dijual, semua aset dikalkulasi, itu bisa lah 100 miliar atau mungkin 200 miliar. Tapi kan kalau uang sekian itu bisa nomor berapa? Dirankingkan para konglomerat. Kalau semua aset dihitung kira-kira berapa? Ya paling besar 200 miliar paling besar. Menurut saya, tapi ya enggak tahulah, saya tidak menghitung aset itu. Tapi orang dermawan itu karakter apa memang dilatih ya? Karena saya dengar Yai memang sejak sebelum kaya pun katanya sudah terbiasa bersedekah. Bisa dibentuk oleh kesadaran. Saya tidak paham. Istri saya itu kok juga dermawan gitu saya. Ada namanya Pak Kusnadi mengatakan, saya belum pernah tahu orang laki-laki seloman Pak Yai, katanya Pak Kusnadi. Dan saya belum pernah tahu orang perempuan seloman Bu Nyai. Gitu. Katanya Pak Kusnadi, orang perempuan itu biasanya eman dengan uang. Istri saya enggak. Nah, istri saya ini 1 miliar yang dikeluarkan oleh istri saya. Jadi 1 miliar itu berarti penghasilannya 40 miliar. Enggak sampai. Dari Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, TV Bangsa melaporkan.